Surat Undangan Bahasa Indonesia Tema 7 Kelas 5 SD. Surat undangan dan jenisnya. Apa itu surat undangan? Surat undangan adalah surat yang mengajak atau mengundang sekelompok orang. Surat undangan terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Biasanya digunakan sebuah instansi yang digunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya adalah surat dinas, surat kegiatan sekolah, dan surat undangan rapat organisasi. Yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Biasanya ditujukan dari perorangan untuk sebuah instansi atau lembaga. Contohnya adalah surat undangan pengajian dan surat undangan pernikahan. Yang ketiga adalah surat undangan yang tidak resmi. Biasanya ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan pula, dari perorangan ke perorangan. Contohnya adalah surat undangan ulang tahun. Surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perseorangan untuk kepentingan perseorangan pula. Umumnya surat undangan tidak resmi berisi kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan dengan surat undangan resmi. Ini adalah contohnya, ini adalah contoh surat undangan ulang tahun. Bisakah teman-teman membuat surat undangan ulang tahun? Ya, mudah ya teman-teman. Undangan tidak resmi, contohnya adalah undangan ulang tahun. Ya, ini undangan yang mengatasnamakan pribadi dan ditujukan kepada orang lain menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Tetapi meskipun undangan tidak resmi ini biasanya tidak menggunakan bahasa baku, kemudian kalimat-kalimatnya juga tidak formal, jangan sampai lupa ketika kita membuat surat undangan tidak resmi ini, informasinya harus tetap jelas. Misalnya ketika membuat surat undangan ulang tahun, harus jelas siapa yang ulang tahun, kemudian pesta atau syukuran ulang tahunnya akan dilakukan di mana, kemudian tempatnya di mana, waktunya pun kapan. Ini jangan sampai ketika kita membuat surat undangan ulang tahun, tidak jelas itu semua. Nanti orang yang menerima undangan itu akan kebingungan. Tempatnya di rumah atau di restoran atau di mall atau di mana gitu. Jadi harus jelas. Dan juga harus jelas siapa yang mengundang tersebut. Ya, meski surat undangan ulang tahun merupakan surat tak resmi, tetapi tetap informasinya haruslah jelas dan lengkap. Marilah kita periksa surat undangan ulang tahun ini. Kita lihat kelengkapan informasinya. Yang pertama, ini surat apa? Di bagian atas surat ini jelas tertulis bahwa ini adalah surat undangan ulang tahun. Kemudian di sini juga tertulis, aku ingin mengundangmu pada acara perayaan ulang tahunku. Ini juga menegaskan bahwa ini adalah surat undangan ulang tahun. Nomor 2, untuk siapa surat ini? Surat ini ditujukan untuk, di sini tertulis, untuk teman-temanku di tempat. Nah, ini sekilas informasinya seolah kurang jelas. Hanya teman-temanku. Teman-temanku siapa? Yang mana? Ada beberapa cara untuk menulis siapa yang dituju oleh surat ini. Yang pertama adalah langsung ditulis di dalam surat tersebut. Misalkan, untuk temanku Asep di tempat. Tetapi ada cara kedua. Cara kedua di sininya cukup untuk teman-temanku di tempat dan nama orang yang dituju itu ditulis di sampul amplopnya. Misalkan di sampulnya kita tulis untuk Asep. Di dalam suratnya hanya ditulis untuk teman-temanku di tempat. Nah, surat ini memakai cara yang kedua itu. Orang yang dituju dan diundang oleh surat ini tidak ditulis langsung di dalam surat tetapi ditulis di amplopnya. Oke, jadi ini masih bisa diterima. Kemudian yang ketiga, siapa yang berulang tahun? Nah, di sini ada kata-kata pada acara perayaan ulang tahunku. Berarti yang berulang tahun adalah si aku. Siapa si aku di sini? Kita bisa melihat di bagian bawah, di situ tertulis nama Sista Anissa. Berarti yang berulang tahun adalah Anissa. Kemudian kapan acaranya? Nah, di sini ada informasinya. Sabtu 25 Februari 2017, pukul 15.00 sampai selesai. Nah, ini harus jelas hari, tanggal, dan jamnya. Jangan sampai orang yang diundang bingung harus datang jam berapa. Nomor 5, di mana? Di mana acara ulang tahunnya? Di sini dituliskan di Jalan Mr. Iskandar, nomor 12 F6 Blora. Berarti alamatnya pun lengkap di situ. Dan terakhir, siapa yang mengundang? Nah, kita bisa melihat di sini di bagian akhir temanmu yang berbahagia, yakni Anissa. Jadi ini adalah salah satu contoh surat undangan ulang tahun yang informasinya cukup lengkap. Pak Jamal sampaikan ini karena di tahun-tahun sebelumnya ada beberapa siswa yang ketika ditugaskan membuat contoh surat undangan tidak resmi dan membuat surat undangan ulang tahun, ternyata ada beberapa informasi yang terlewat, tidak dicantumkan di situ. Pasti itu akan membuat kebingungan orang yang diundang di acara tersebut. Ada yang waktunya tidak jelas, ada yang pengundangnya tidak jelas, siapa yang ulang tahunnya tidak jelas gitu. Jadi intinya adalah dalam surat undangan tidak resmi tetap informasinya harus selengkap mungkin.
Undangan resmi yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Undangan resmi umumnya ditulis dengan bahasa resmi dan baku, misalnya undangan dari Kementerian Negara atau pemerintahan daerah. Ini adalah contoh undangan sebuah organisasi yayasan. Bisa kita lihat di sini, penggunaan kata-katanya merupakan kata-kata baku dan formatnya pun resmi. Unsur-unsur yang ada di dalam surat resmi. Surat resmi itu bentuknya formal dan susunannya juga biasanya sudah baku, yang disebut sebagai susunan unsur-unsur surat resmi. Yang pertama adalah kop surat, berisi identitas instansi pengirim atau organisasi pengirim surat, beserta alamat lengkapnya. Dilengkapi pula dengan logo organisasi atau perusahaan atau lembaga tersebut. Kemudian tanggal surat menunjukkan keterangan waktu dan tempat dibuatnya surat. Kemudian nomor, lampiran dan perihal surat, berisi nomor dikeluarkannya surat oleh instansi pengirim, dan keterangan singkat mengenai maksud dari surat tersebut. Lalu alamat tujuan, berisi identitas penerima surat, lalu salam pembuka, sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat, lalu isi surat, yakni pesan yang ingin disampaikan pengirim surat, kemudian salam penutup, salam untuk mengakhiri surat, dan nama pengirim atau identitas pengirim surat dilengkapi dengan stempelnya. Kita lihat contohnya seperti berikut ini. Sekolah Dasar Erlangga. Nah, ini adalah kop surat atau disebut juga kepala surat. Sebaiknya juga di sini dilengkapi dengan logonya. Kemudian ini adalah tanggal surat atau disebut juga titi mangsa surat. Jakarta itu tempat dibuatnya surat, kemudian 10 Oktober 2017 adalah tempat dibuatnya surat ini atau dikeluarkannya surat ini. Kemudian ada nomor, ini nomor 15, berarti ini surat ke-15. Tiap-tiap organisasi memiliki aturan tersendiri ketika menuliskan nomor surat nih. Lampiran di sini, jika selain undangan itu ada tambahan dokumen lain di dalam surat tersebut, maka ditulis lampirannya ada berapa lembar. Tapi di sini tidak ada, hanya selembar surat saja. Kemudian perihal itu undangan pameran seni siswa. Bagian dari nomor sampai perihal ini merupakan nomor lampiran dan perihal surat. Lalu di bawahnya ada yang terhormat seluruh siswa SD Erlangga di Jakarta. Ini adalah alamat tujuan surat. Jadi kadang-kadang tidak ditulis secara lengkap alamatnya ya, hanya di Jakarta saja. Kemudian dengan hormat atau bisa juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam pembuka. Lalu dengan ini kami informasikan dan seterusnya, itu merupakan isi surat. Sampai kami mengucapkan terima kasih di akhir itu adalah isi surat. Kemudian hormat kami ini salam penutup atau bisa juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga salam penutup. Lalu nama pengirim surat ini Faizal Kamal dan harusnya juga ditambahkan dengan stempel. Itu saja pembelajaran kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.